Oke, selamat datang di podcast episode 1 ini. Biar general kan. Yoi. Podcast episode 1 ini, hari ini gue bareng temen gue, dia temen gue dari lama juga. Terus dia juga sebagai Director of Photography. Yang kita sambut aja nih, Bagus Tresna. Gitu. Ya, Bagus ini udah sekarang jadi DOP film kali ya kita nyebutnya. Soalnya udah berapa film, Gus? Film in total udah lebih dari 5. Udah lebih 5? Udah 5? Udah lebih dari 5. Anjir, banyak juga ya. Soalnya nggak beneran, tapi gue juga yang gue tahu sih Love for Sale ya. Love for Sale kan gue jadi kamera 2 tuh. Kamera 2 itu pertamanya ya berarti? Pertamanya gue tuh sebenarnya di tahun 2013. Itu gue kayak abis lulus, terus tiba-tiba ada yang ngajakin. Dan proyeknya sebenarnya bisa dibilang itu kayak proyek pemerintah gitu. Kayak proyek pemerintah bikin film layar lebar, judulnya Bukan Hanya Mata Ketiga. Oh, itu udah film, Gus? Itu udah film, tuh pakai kamera DSLR itu masalahnya. Anjir, terus? Itu terus kayak gue nggak tahu waktu itu, gue nggak tahu deal-dealannya harus seperti apa, gue nggak ngerti kayak kerja as a DOP itu kayak gimana. Tapi DP? Gue DP, itu aneh banget makanya. Direkturnya siapa? Namanya siapa ya? Cuman gue kan nggak tahu nih deal. Orangnya masih ada nggak? Masa lu masih keep kontak nggak? Oh enggak, gue udah nggak kontekan lagi. Gue udah nggak kontekan lagi. Berarti berhenti di situ aja? Berhenti di situ aja, dan itu mungkin pengalaman bisa dibilang nggak terbaik juga ya. Terburuk iya. Cuman kan nggak terburuknya karena lo kaget kali. Bisa jadi kaget, bisa jadi gue juga. Ya lebih ke kaget sih, karena gue kayaknya lebih ke shock culture aja sih, karena gue baru tahu bahwa saat itu yang gue baru tahu ya bahwa ternyata dunia film tuh kayak ya kata-kata pengumpat itu hadir gitu loh. Okay. kayak nit. Itulah. Pokoknya kata-kata itu yang membuat gue yang kayak baru hari ketiga syuting, gue masuk ke kamar mandi, kebetulan syutingnya di Pantai Krakal. Gue masuk ke kamar mandi, gue nangis, gue telepon nyokap gue bilang, "Mak, mau pulang." Gue mau pulang. Seorang Bagus telepon mau pulang. Mau pulang gue. Gue nggak kuat gue waktu itu, terus kayak gue ngerasa gue bilang sama nyokap gue gak kuat, terus kata nyokap gue, laki-laki gak boleh gitu. Nah gitu, laki-laki gak boleh gitu. Pokoknya harus kuat kamu, hajar sampai kamu selesai. Oke, abis itu gue keluar kamar mandi, wah gue kuat, tetap aja lemes. Apa aku bukan laki-laki kan? Iya. Cuman akhirnya gue sadar bahwa ternyata banyak banget kekurangan, dan ya pasti kekurangan banyak banget ya, karena balik lagi gue gak ngerti SDP itu seperti apa. Dan mungkin kalau menurut sebagian besar orang bilang, ya salah lu, kenapa lu gak ngerti, lu ngambil proyek itu. Tapi kalau buat gue, kalau gue ada kesempatan, kenapa enggak? Karena gue oportunis banget orangnya. Jadi kayak kalau gue nekat aja dulu. Kalau nggak begitu, menurut gue itu nggak membuat gue untuk maksudnya itu nggak menjadi sebagai acuan gue, atau bahkan karakter gue, atau bahkan mindset gue nggak akan seperti itu lagi kalau gue takut untuk nggak ngambil. Ya gitu. mungkin lu pas kalau dulu nggak ngambil juga nggak kayak sekarang, atau nggak dapet ilmu. Ya itu. Pasti ilmu gede banget itu. Film tiba-tiba DP. itu aneh banget. Gue nggak usah DP deh, kayak anak skrip aja pasti kaget. Tiba-tiba, woi, apa ini skripnya tiba-tiba? Lagi DP. Nah itulah kayak ya gue masuk di situ yang sempat akhirnya gue trauma. Gue nggak mau film lagi. Kayaknya cukup lama waktu itu untuk jarak gue dari film pertama ke film yang berikutnya tuh cukup lama. Ya dulu kan akhirnya gue music video dulu. Gue masuk banyak music video, terus gue beberapa iklan pun juga nggak yang besar-besar. Terus juga akhirnya baru masuk lagi, karena masuk ke Visinema waktu itu. Masuk Visinema tuh maksudnya di calling sama Visinema. Akhirnya ketemulah di Bahtiar Yusuf. Waktu itu tadinya kita ngerjainnya itu harusnya OTT, ternyata OTT-nya di film. Gitu. Jadi waktu itu ada nama judulnya Bradzilla.
Oh iya tahu gua. Nah itu Bradzilla. Udah akhirnya gue masuk ke film. Oh ya udah film gini ya. Tapi tetap masih pakai mirrorless. Bentar, tapi Bradzilla tuh lu udah di DP? Di DP juga. Setelah Love for Sale ya berarti ya? Setelah sebelum Love for Sale. Oh iya? Sebelum. Oh tapi setelah Love for Sale pertama? Ya. Tapi Love for Sale pertama lu? Oh gue bukan. Oh belum? Belum. Berarti lu baru masuk di Love for Sale yang kedua? Yang kedua waktu itu. Oke. Sama Ferry? Sama Ferry Rusli. Nah, jadi gue juga waktu itu kan bisa masuk sinema juga maksudnya selalu tandeman sama Ferry Rusli. Jadi gue jadi second cam-nya, Ferry selalu jadi DOP-nya. Jadi kalau Ferry DOP-nya tuh waktu itu Accelerate. Nah, itu kan sempat hits banget tuh Accelerate tuh. Pada masanya. Apa series ya itu ya jatuhnya? Ya, series buat Axe gitu. Iya. Terus sama akhirnya masuk Love for Sale. Terus gue kayak kepengen banget nih masuk ke film Love for Sale 2. Yang akhirnya ya gue masuk di Love for Sale 2 tapi as a second cam gitu. Tapi lu Accelerate nggak ikut? Accelerate cuman yang finalnya doang gue ikut. Oh yang terakhirnya ikut? Yang terakhirnya gue ikut. Yang baru Love for Sale 2, lalu nextnya ya baru nih mulai kayak sempet gue film juga sama Andi Batiar tuh. Beberapa doang lah. Tapi iya kayaknya kalau nggak salah Bradzilla tuh momen dimana gue pas balik ke Jakarta kan? Pas ketemu lo, bener ya? Bener, itu. Oh itu ya? Itu. Berarti 2021-an? Ya, iya lupa gue juga tahun berapa. Gitu ya. Gue udah lama banget itu karena menurut gue itu salah satu film yang oke, tapi gue nggak well prepare as a DP untuk film. Oh gitu? Karena kan awal mulanya itu OTT, bukan film. Oke. Gitu, jadi kaget aja pas di tengah jalan, iya kita mau jadiin film nih. Hah? Gitu kayak terus. Gimana? Walaupun mungkin as a fee kita ditambahin, tapi kan menurut gue bukan itu poinnya. Oke. Gitu loh, poinnya adalah ya kita harusnya well prepared as a film, bukan as a OTT. OTT ya, film ya film. Terus kalau nanya, ya bedanya apa Gus? Ya bedanya kalau misalkan kita tahu ini film ya kameranya nggak inilah gitu maksudnya. Ternyata kita jadinya pakai kamera waktu itu R7S Mark II. Oh iya? Iya, 7S Mark Film II. tuh? Iya. Masuk bioskop? Bener itu. Atau JS Mark II? Iya. Berapa itu. kamera Gus? Kita pakai 2 kamera. Oke, dua-duanya 7S Mark II. 7S Mark II. Lensanya tapi sinema. Lensanya jujur gue lupa. Karena gue udah gak inget hal-hal kayak gitu. Dan gue sempet ngajak anak magang ya jatuhnya malu juga sih ya. Kayak lu ngerjain film tapi gue pakai 7S Mark II. Ya enggak, ya mungkin jatuhnya jadi kayak ya adanya ini dan membuktikan apapun gadgetnya bisa loh gitu kan. Tapi pada saat itu anak-anak tidak berpikir seperti itu ya. Oh iya benar. Pengennya kan mungkin magang, wah kameranya gede. Kayak gitu loh. Berat, padahal berat. Tapi emang beda sih. Gitu, makanya. Oh gitu, terus habis Bradzilla apa Gus? Habis Bradzilla itu ya gue kan sebenarnya kalau mau dibilang film waktu itu bareng sama Ucup ada Andi Batiar Ucup tuh sebenarnya ada 2 film. Tapi yang satu filmnya nggak tayang ya karena terlalu 21 plus gitu lah pokoknya. Iya. Ada satu film tapi nggak tayang. Tapi lu udah shoot? Udah shoot. Sampai selesai? Sampai selesai. Sampai filmnya jadi ada tapi nggak tayang. Oke. Terus tapi itu nggak bisa dipublishin juga? Maksudnya nggak bisa? Ya yang punyanya kayak nggak usah lah ya kayak gitu. Lo gitu? Lah buang duit. Yang banyak duit. Oh iya. Ya udah oke. Bebas lah itu lah terserah. Terus sama satu lagi ada judulnya Dialova. Oh iya gue ingat. Dialova itu cuman di situ gue ngerasa gue nggak fully in charge lah. Maksudnya dalam artian di situ gue termasuk ada lumayan banyak crash lah sama direkturnya gitu. Karena baik lagi kita akhirnya nggak punya kesempatan untuk berkolaborasi jatuhnya gitu sih. Kita jatuhnya kayak gue hanya menuruti egonya dia aja gitu. Which is sebenarnya ya itulah resiko pekerjaan gitu. Iya. Ya udahlah gitu. Sampai akhirnya post pro-nya ketahan lumayan lama. Gue lupa sampai berapa lama, berapa tahun ya bahkan. Terus baru muncul tuh kayak setahun 2 tahun lalu dia baru muncul. 2 tahun lalu kayaknya baru muncul. Tiba-tiba premier. Kenapa tiba-tiba premier ini film gue gitu. Dan itu pakai kamera mirrorless juga. Dan gue ngerasa kayak itu apa waktu itu kameranya? Brand lain lah pokoknya. Oh iya. Pada saat itu belum masuk Sony belum masuk. Oh iya. Kayak gitu. Nah akhirnya
Gue juga agak nyesel sih kenapa gue pakai itu ya gitu loh, maksudnya ya udahlah. Kayak gue tahu deh itu di mana di momen-momen itu lagi booming. Nah Iya, itu gua tahu. ya lo tau lah. Ya, ya. Akhirnya setelah film itu gue masuk ke film bentar, setelah itu gue balik lagi ke Visinema. Visinema ngoling gue waktu itu pas Covid. Nah, Oke. pas Covid itu ada judul filmnya itu sebenarnya itu jatuhnya OTT waktu itu buat bioskop online. Itu namanya Story of Kale. Oh iya tahu gue. Nah, Story of Kale. Oh iya tuh kayaknya. Nah, itu kejadiannya juga cukup unik. Waktu itu DOP-nya harusnya Ferry Rusli. Oh iya ini kayak gue Itu. tahu. Iya. Iya. Nah, cuman Ferry waktu itu kondisinya adalah di keluarganya tuh ada yang kena Covid. Iya. Nah, produksi kayak harus mengambil keputusan bahwa harus digantikan. Hmm. Cuman mereka udah meeting segala macem. Nah, gue tuh lagi abis mandi. Gue inget banget gue sore abis mandi. Iya. Terus kayak ditelepon, gitu. Siapa yang nelfon? Oh, Ferry, kenapa? Halo, Gus, jadi gini kondisinya udah jelasin lah pokoknya segala macam. Oh, terus gimana Fer gitu? Iya, kita udah meeting, orang-orang udah pada setuju. Setuju apa ya? Setuju kalau lu jadi DOP-nya. Gimana kalau gitu? Gimana? Gue kan Gak ikut apa-apa. Gue belum baca banget skripnya, gue belum. Maksudnya Reki aja gue gak ikut gitu loh. Ya Reki kan lu pada, gue gak ikut gitu. Terus alat yang dipakai gue juga gak tahu apaan. Ya gitu-gitu loh, banyak hal gitu. Dan akhirnya kita syuting, maksudnya hari pertama gue syuting dan gue akhirnya di sepanjang jalan karena syutingnya di Bogor waktu itu. Gue sepanjang jalan gue baca skrip full segala macam, gue breakdown sendiri, bla bla bla. Gak pernah ngobrol sama Angga juga, karena itu pertama kalinya gue sama Angga Sasongko, Mas Angga Sasongko. Pertama kalinya gue kerja itu di Story of Kale, SNDP ya. Itu yang kayak, wah ngadepinnya dia lagi gimana ya? Gitu lah, gue baca, oke. Kebutuhan shotnya ini akhirnya gue bedah sendiri, dah. Dia datang, oke Gus, gimana Gus rencana lu gitu? Oh rencana gue shotnya begini, bla 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 bla. Oh oke tuh, oke. Terus gue mikir, anjing gue ngomong apaan tadi ya? Tapi lu butuh waktu berapa lama tuh dari telepon cover sampai ketemu lagi sama Angga Dwi Mas Sasongko? Jadi setelah gue ngerjain si apa ya namanya, maksudnya setelah Story of Kale ya, gue sempet ditawarin Ben Jody. Bentar, yang pas Story of Kale itu kan lu ditelepon sama Ferry dulu. Nah itu sampai ketemu Angga tuh berapa lama lu punya preparationnya itu? Berapa jam doang kayaknya kalau itu. Oh iya? Iya, kayak gue hari H itu baru ketemu dia. Berarti abis mandi langsung berangkat? Abis mandi, kan sore tuh dia ngabarin gue. Terus sore ke malam gue bingung mau ngapain ya gue. Ya udah gue kira atur rencana sama Astradanya. Pas gue atur waktu itu Abed Astradanya. Terus ya udah berangkat gue bareng sama Abed biar gue bisa ngobrol dulu sama Abed. Gue berangkat pagi, lebih pagi lah biar gue bisa cek lokasi dulu. Gue cek lokasi, gue datang tuh kalau nggak salah sekitar jam 11 dan Angga datang jam 1. Oke. Nah, karena memang pas call-in kan jam 1 loh. Angga datang jam 1, tiba-tiba nanya begitu, bayangin berarti kan range waktu gue itu untuk menentukan shot, ngebedah apa segala macam tuh di lokasi, untuk melihat lokasi, lihat alat-alat yang ada di situ. Itu berarti gue cuma 2 jam. Oke. 2 jam doang. Dan harus melawan Bapak Angga Sasongko ya kan di situ ya. Ya harus menghadapi dia lah pada dasarnya. Ya gini. Oke. Dia tumpen banget nih, cengar-cengir dia kan. Ya udahlah. Kita syuting, semua happy, hasilnya happy. Ya udahlah. Berapa lama tuh syuting? Kayaknya kalau salah 4 hari apa 5 hari ya. Gue lupa ya. Kayaknya seminggu deh kayaknya. Seinget gue. Iya pendek sih ya untungnya ya. Karena memang buat. Tapi lo tau nggak kenapa kenapa cover milih lo? Karena kan tadinya kan gue second cam dia. Oh. Kan gue second cam dia tuh. Karena memang pada saat itu Story of Kale itu harusnya 2 kamera. Pertamanya tuh dia, gue yang kedua. Oke. Jadi naik aja gitu. Maksudnya gue disuruh naik aja gitu. Nah habis itu kan gue yang kebingungan. Gue nyari second cam gue siapa. Tapi lu sebenarnya udah ngikut proses produksinya? Nggak semua? Nggak sama sekali. Oh berarti second cam nggak ikut apa-apa? Gue waktu itu nggak lagi ngikut apa-apa karena gue lagi ada project yang lain juga. Terus jadi tahu beres lah. Gue bilang kayak, ini gue nggak ikut ini karena gue ada beberapa agenda lah. Terus juga kan kebetulan memang lagi COVID kan. Jadi nggak bisa banyak orang lah pada dasarnya gitu. Ya nggak se-fleksibel itu dulu. Betul. Akhirnya cuma di report aja gue ke ini lokasi ini. Cuman kan gue tetap belum
Ya Maksudnya visinya iya, Ferry belum belum nyampe nyampe ke lu. nih ke Iya. gue. Terus juga gue kan nggak tahu ya lokasinya kayak gimana, dan gue juga nggak terlalu involve kayak sampai nanya, oh coba gue lihat lokasinya, coba lihat ini, nggak mungkin kan, karena itu pasti DP gue kan, Iya, iya, DOP gue yang melakukan itu. bener. Gue nggak mau melangkahin kecuali DOP gue yang info ke gue. Iya, bener. Pada saat itu gue pola pikirnya seperti itu. Aha. Ya udahlah, dan emang waktu itu ya gue berusaha buat kayak ya udah gue coba nanti ngimbangin Ferry di lokasi biar tahu setnya gimana, Ferry udah tahu shotnya seperti apa. Ternyata kejadiannya seperti itu, dan udah pusing gue tuh, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Tapi untuk 5 hari doang. Untungnya 5 hari, ya 5 hari itu juga. Tapi ya akhirnya nyampe lah semuanya. Alhamdulillahnya nyampe. Akhirnya berbuah ke Itu next project ya? next projectnya. Jadi di project apa? hari keberapa gitu, Mas Angga langsung bilang, gue mau nawarin lu nih Gus. Apaan? Ben Jody lu mau nggak? Oh ini nih syuting sama Yayan Ruhian, apa segala macam gitu. Wih, narik nih. Di mana gitu? Ya pokoknya di hutan lah kita syuting, bla bla bla. Oh gitu, berapa hari? Kayak 30 hari waktu itu ngomongnya. Dalam otak gue kayak anjir lama banget lagi gitu ya. Karena waktu itu kan gak kebiasaan film panjang kan. Yeah. Terus kayak ya udah, oh iya ntar gue kabarin Mas, karena memang gue lagi ada janji sama timnya Andi Batirusuf buat bikin Dialova itu. Oke. Makanya akhirnya gue nggak jadi masuk Ben Jody. Akhirnya gue masukin Dialova itu. Karena gue udah kadung janji lah pada dasarnya. Yeah. Sempet tuh dia ngomong kayak, gue buyback gitu. Bukan masalah buybacknya, ini masalahnya buat kelanjutan hidup kita selanjutnya nih. Iya. Yang namanya kan kita Udah deal-dealan. Udah ada deal-dealan, etika lah. Ada etikanya gitu, nggak boleh kita kayak gitu, nggak boleh kita main. Komunikasi ya, komunikasi. Ya, gitu. Dan akhirnya masuklah gue di Dialova, tapi gue pikir gue nggak di calling lagi. Karena gue udah nolak project itu. Ben Jody. Yeah. Dan ternyata gue di calling lagi buat di Mencuri Raden Saleh. Itu mantap langsung. Nah itu turning point gue kayaknya sih itu. Itu bisa lo bilang turning point. Yes, itu turning point. Karena apa Gus? Karena menurut gue kalau katanya slang tuh ya, I miss you but I hate you my girl gitu lah. Terus kalau kata orang-orang love and hate relationship lah. Pada dasarnya kayak gitu, tapi itu yang paling menarik menurut gue, dan gue belajar banyak banget sih di situ. Karena balik lagi ya, Mencuri Raden Saleh scene-nya sangat banyak sekali, 200-an sekian scene. Yeah. Terus juga syutingnya 32 hari, selesai jadi 31 hari atau 30 hari, gue lupa. Pokoknya kita lebih cepat 1 hari lah pada dasarnya akhirnya. Oh iya? Lebih cepat 1 hari. Karena apa Gus? Ada yang dibuang atau emang ya udah cepet aja? Karena memang ternyata kita udah dapat semuanya. Pada dasarnya seperti itu. Oh iya, good calculation berarti. Ya, sebenarnya bisa dibilang seperti itulah. Cuman menurut gua ada beberapa banyak hal yang pastinya kan nggak sempurna juga. Tapi kita kan sering bertarung itu sama waktu kan. Karena balik lagi syutingnya nggak panjang, waktunya buat action heist tuh kayak terlalu pendek lah. Walaupun yang gue pernah dengar harusnya 45 hari, harusnya 50, 60 ya. Gue nggak tahu lah, kayak karena perhitungan Astrada kan beda-beda kan. Yeah. Ya udahlah gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa ya udah deh, gue terima tantangan ini, walaupun mungkin gue juga harus banyak belajar lagi di situ. Jadi bayangin kita waktu itu kita pakai alat baru yang pada saat itu di iklan tuh udah sering dipakai, tapi kita pakai di film, Bolt. Oh Bolt. Oh iya. Ya, dari Bebek tuh. Om Bebek tuh. Gue kerja sama Om Bebek tuh di film tuh pertama kali tuh di situ. Iya. Terus tapi kayak Indo juga belum ada lagi deh yang pakai selain itu. Iya, ya kan? itu. Bener gak sih? Bener. Bener ya? Ya belum ada lagi. Itu pertama kalinya buat kita harus bikin opening scene tuh harus mewah pada dasarnya seperti itu. Kayak kita coba itu, gue belum pernah pakai Bolt sama sekali. Begitu pula Mas Angga juga belum pernah. Tapi itu ide dari siapa Gus? Ide Bolt. Nah, Bolt tuh idenya tuh dari Mas Angga. Oh oke. Kalau gue kan mikir, balik lagi kan kalau gue yang minta. Lalu siapa? Gitu kan. Siapa tahu kan, ya, tapi ide kan bisa keluar. Betul, cuman kan balik lagi karena gue sering dihadapin dengan syutingan yang kayak harus efektif, efisien dari segi budget segala macam. Gue harus pola pikirnya nggak bisa yang terlalu festif. Gitu. Gue mencoba untuk menahan itu, tapi gue tetap mencoba mengakali gimana caranya dengan apapun yang kita punya, kita bisa maksimalin yang ada. Kalau gue lebih ke arah situ. Nah waktu itu dia tercetus sama Bolt. Wah,
Mewah Pak, gue bilang gitu. Iya, bagus nih Gus ini. Tapi gue belum, emang lu udah pernah? Belum. Lu udah pernah Gus? Belum. Terus kayak gitu, gimana ini gue bilang gitu caranya. Ya udah, yang penting kita tahu nih treatment shotnya mau seperti apa. Itu kalau nggak salah lukis ya? Lukis Ya, kan? yang pas Ya kan? lukis, Iya, adegan lukis si apa namanya Si si Iqbal, Iqbal iya. yang lukis di situ. Buat transisi ke next scene-nya yang ada di apa namanya di apa tuh sebutannya pelelangan. Iya. Nah itu sebenarnya buat itu doang tuh. Terus juga gue baru pertama kalinya pakai motokren pada saat itu kerja sama Nusa Indonesia sama Mas Rama. Gue baru pertama kali juga kerja sama dia. Terus gue juga pertama kalinya juga menggunakan multiple kamera. Multiple kamera tuh multiple jenis kamera yang karena kan selama ini kan berpikir, oh iya kalau lu ngerjain film kamera lu tuh cuma satu, kamera besar. Sinema lah. Ya, gitu sinema kamera kayak gitu. Dan ketika gue nonton Fast Furious waktu itu, gue nonton Fast Furious dan gue lihat di IMDb kan ada tuh kamera spek tuh. Iya. Lu bayangin tuh lensanya macem-macem, kameranya macem-macem, terus kayak nggak satu jenis semua. Iya. Terus kayak tiba-tiba ada GoPro lah, ada apa, pokoknya kamera-kamera action cam kayak gitu. Lah kok ada ya? Kok bisa ya? Kok boleh ya? Kok kita nggak boleh gitu? Sampai akhirnya gue ngobrol sama Mas Angga kayak kita harus coba multiple kamera deh gitu. Oh iya boleh gitu ya. Udahlah gue pakai ada mirrorless lah, gue pakai ada action cam, semuanya gue pakai. Total berapa Gus kamera? Total kamera itu aslinya kalau yang kamera utama kita tuh cuma ada 2. Tapi untuk kejadian-kejadian tertentu kita itu ada total pernah aktifin sekitar 8 kamera. 8 tuh dalam satu waktu. Satu waktu. Yang pas adegan apa itu berarti? Pas ada Balapan. car chasing. Iya, balapan ya? Iya, balapan. Oh, Tapi yang lebih ke car apa sih chasing yang bahasanya? pas tabrakan-tabrakan itu. Oh iya, yang di Kota Tua ya? Kalau yang Kota Tua itu paling kita cuma 2 kamera, 4 Car chasing kamera. itu di mana sih? Car chasing itu di SCBD. Yang pas Oh tabrakan-tabrakan iya. itu. Nah, itu. Oh iya, yang di kolong ya? Betul. Nah itu kita banyak kamera. Kenapa? Karena kita harus bisa benar-benar memanfaatkan satu take itu nggak cuman 2 angle, 3 angle. Iya. Gitu loh. Jadi kita harus banyak angle-nya biar apa? Biar lebih efektif juga kebutuhan shotnya. Kita dapat nih satu tarikan gitu. Pertanyaan gua, Ya. 8 kamera, operatornya berapa Gus? Sebenarnya operatornya itu yang aktif itu ada 1, 2, 3, 4 paling yang aktifnya tuh 4 karena kita yang mirrorless-nya kan ada 2. Kamera utama kita ada 3. Oh berarti 5, sorry. Ada 5. Itu ada operatornya semua, tapi ada momen dimana yang karena kita fokus pullernya juga cuman ya cuman ada 2 dan ada 3 gitu ya. Jadi kan berarti kan ada satu yang dikorbankan nih. Iya. Yang siapa nih yang megang fokus sendiri. Iya. Kayak GoPro gitu mencetnya gimana? Nah itu kita ada anak magang sekarang kebetulan udah jadi askam. Oh iya. Udah keren lah dia. Nah itu dia yang ngaktifin semuanya tuh. Wah record, aman, oke, take. Gitu. Tapi berarti dia pindah dari satu titik ke titik lain buat berarti orang nungguin dia tuh? Betul. Anjir. Jadi kita udah janjian, oh ini satu ini, ya kayak gitulah. Ribet sih. Berarti total kamera, lu pakai kamera apa waktu? Gue pakai kamera sinema, ya red cam waktu itu. Oke. Itu ada 3 total. Ada gue, ada Deas. Sama satu lagi Mas Angganya langsung yang ngoperate. Oh gitu? Iya kan dia suka gitu, suka ngoperate sendiri tuh. 3 sinema. 2 mirrorless. 2 mirrorless. Mirrorless apa? Mirrorless ya itulah mereknya. Oke, mirrorless. Iya. Berarti 3 lagi apa? GoPro? 3 lagi itu ya kita pakai action cam. Oh, oke. 3-nya itu action cam ya. Menarik. Ya gitu. 8 atau 9 kamera, gue juga lupa. Lama banget itu udah. Titik yang paling sulit di mana, Gus? Itu di SCBD itu sih menurut gue. Di situ? Itu udah paling sulit. Gue nanya, 88-nya kepake nggak? 88-nya kepake nggak? Kepake semua? Kepake semua. Even berapa detik-detik gitu ya? Iya, kepake semua. Karena angle kita kan macam-macam, ada angle CCTV, ada angle kayak di dalam mobil gitu. Karena kan kita kayak contohnya misalkan gini, kita ngerigging nih. Kamera buat ada shot dari samping misalkan yang lagi bawa mobil misalkan Umay sama adiknya tuh lagi bawa. Nah, itu kan ada shot dari samping, tapi kan kita juga ada shot dari depan. Iya. Nah, itu pertama kalinya gue tahu tuh ternyata CGI bisa ngapus itu tuh. Oh iya.
Ngapus kamera ngapus kamera, di plus, kaca. plus nambahin kaca. Oh iya. Nah itu, gue kayak, oh ternyata udah bisa begini ya industri kita ya, gila men gitu. Gue waktu yang syuting apa ya, iklan juga ada tuh ngilangin kamera pakai kaca. Iya sama. Sama kan? Iya, Nah itu iya. ternyata menurut gue itu hal yang sangat gila sih. Maksud gue, kalau dulu kan kita syuting kayak kita takut nih. Kayak misalkan ada bocor apa. Kalau bocor yang human error lebih baik dihindarkan. Tapi kalau Iya. memang disengaja karena ada kebutuhan lebih ke efektif dan efisien secara shot, Iya. itu kayak harus oh ya udah mau nggak mau suka nggak suka kita wajibin untuk dititikin untuk kita CGI kayak Iya. gitu. Ya kan bisa di make sure juga kan. Betul. Bisa tidaknya tuh bisa diobrolin di awal. Betul. Kalau ketahuannya dia editing, waduh ada ini, bisa nggak dihilangin? Nah itu kan cerita itu bahaya. Jangan ditiru ya. Jangan pernah menyelesaikan tenang kita bisa selesaikan di post. Jangan. Semuanya harus direncanakan. Berarti habis Raden Saleh lu belajar apa Gus? Yang kayak gila akhirnya gue bawa ke setiap lu syuting. Bahwa balik lagi ternyata keputusan kreatif itu juga nggak bisa sembarangan. Semuanya harus terakomodir di area pre-production semuanya. Itu gue belajar banget di situ. Masalah safety itu penting banget. Contoh apa Gus? Contoh kita ngomongin safety itu dalam artian gini, kayak misalkan lo kalau mau ada adegan balapan kan kita harus tahu ngeblok jalan tuh udah harus sejauh berapa kilometer. Itu lo visioner lah ya tuh. Makanya kita mikirnya 2-3 langkah ke depan lah. Betul. Gitu. Dan kita juga serunya tuh kayak kita lagi syuting, kayak kita nonton film deh. Lo buka peta, terus kita liatin tuh pas kita ngeset motokren tuh ada petanya. Nih kalau gue shoot yang ini lu berarti harus nutup sini dari segini. Bloknya ini, nah itu. Itu seru sih. Itu seru makanya. Itu menurut gue itu hal yang paling penting, gak kalah pentingnya dari segi cuman kreatif doang. Gitu. Terus juga bagaimana gue koordinasi bareng sama director, bareng sama departemen artistik. Dan apalagi yang paling penting adalah bagaimana gue bisa ngobrol sama departemen CGI. Karena itu baik lagi ternyata DOP itu gak cuma sekedar ngerti gambar tok. Tapi juga harus ngerti workflow-nya dan apalagi harus bisa kerja sama departemen CGI. Oke. Gitu. Karena efeknya nanti ini bener nggak yang gue ambil gitu ya? Betul. Dan kan biasanya kan mereka ada kompensasi kayak wah kalau lo shot ini kita baiknya kita agak mundur dikit compensate di 10% atau di 20% dari frame utama kita. Ntar mau diapain sama dia jadi aman ya? Betul. Apalagi kalau ada shotnya itu kayak handheld agak lumayan tricky. Nah itu dia butuh compensate itu si safety zone-nya itu lebihin di 10-15% lah. Let's say kayak gitu. Dan itu gue bener-bener wah ternyata gue harus belajar ini juga ya. Gue banyak belajar banget sih di situ. Apa ada ini nggak Gus? Kayak hal yang menarik selama lu yang pas Raden Saleh. Masih lu inget nggak? 2000 berapa sih lupa gue? 23 ya? Gue lupa juga lagi ya. 22-23 nggak sih? Iya kayaknya 22-23 gitu. Dua deh kayaknya. Atau enggak yang gue inget banget nih nggak bisa lupa nih di pas Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Karena turning point lu soalnya kan? Iya. Kayaknya yang bener-bener paling gue inget banget itu adalah kayak gue sebenarnya bukan pas pada saat syutingnya sih. Sebenarnya ini jatuhnya kayak pas prepsnya. Menurut gue itu jadi turning point gue banget dan apalagi ibarat kata kan kalau di produksiannya kan pas di syutingnya kan itu kayak pengukuhan dari apa yang gue pikirkan di preps kan. Nah pas ketika di preps tuh gue sadar bahwa gue kan belajar juga bikin deck. Gue belajar bikin deck. Pokoknya gue di Mencuri Raden Saleh gue bikin deck semuanya. Kayak bahkan scene-scene tertentu. Lu breakdown lah gitu ya? Breakdown. Gue bersyukurnya ternyata apapun yang sudah gue pikirkan di preps itu ternyata aman gitu loh. Aman gitu loh di produksinya. Walaupun banyak hal yang kayak gue suka demam panggung juga lah. Kayak Dewan gitu, gue demam panggung karena ini film terbesar gue pertama kan. Deg-degan sih pasti. Iya, terus kayak gue salah ngeset, gue pernah kayak gitu. Yang kayak wah dimaki-maki gue pernah gitu. Tapi kayak gue ada satu hal yang akhirnya menguatkan gue sih sebenarnya. Ya berat kata gini kan sebenarnya wajar ya kayak kita dimarahin apa segala macam itu wajar. Sempat gue ngedown saat itu. Tapi yang bikin gue kuat itu justru dari departemen lain. Itu anehnya. Ada 2 departemen. Yang pertama art directornya Bang Cupi.
Yang kedua dari departemen sound gitu loh. Aduh bang siapa gue lupa lagi, maaf banget. Ya, dia bilang kayak, Gus, udah gak usah peduliin orang-orang itu. Lu yang penting, lu percaya, lu yakin sama apa yang lu mau buat. Udah kacamata kuda aja, selesaiin. Oke. Gue ingat lagi tuh 2013 tuh kata-kata mak gue ya kan. Udah tuh. Jadi kayak gitu terus tuh. Jadi lompatan gue tuh di 2013 langsung kayak mencuri Raden Saleh tuh jadi turning point gue gitu loh. Yang akhirnya, iya bener juga ya. Toh juga sama-sama makan nasi, sikat aja. Udah akhirnya gue sikat. Tapi berarti setelah itu kita move on. Setelah Raden Saleh apa Gus? Setelah Raden Saleh itu gue kan sempet vakum hampir setahun. Oh iya? Hampir setahun lah. Anggaplah mungkin gak setahun banget tapi kayak mungkin Vakum setengah film? tahun. Vakum film. Oh, Karena gue cukup, ya gue mencintai pekerjaan film tapi gue cukup trauma dengan hal itu. Yang balik lagi kayak momen dimana gue 2013 itu. Gue cukup trauma di situ. Walau ya ketika orang ngomong sama gue ya gue seneng-seneng aja segala macam. Tapi gue cukup trauma di situ. Yang sampai akhirnya ada tawaran film waktu itu dari Screenplay. Pada saat itu Screenplay ngajak gue buat bikin film bareng sama Mas Tommy Dewo. Nah itu film Penjagal Iblis Dosa Turunan. Film horor tapi ada actionnya. Jadi kayak ada unsur imajinatifnya gitu lah. Menurut gue ini keren sih gitu. Kayak wah menarik nih horor tapi ada fightingnya gitu. Oh iya boleh. Gitu tapi gue sempet deg-degan. Gue ngobrol juga sama bini gue ya kan kayak ambil nggak ya yang kayak gini. Coba aja. Oh tapi kan gue dengar Mas Tommy Dewo kan kalau kerja gini gitu. Oh ada consider kesana. Ada consider itu. Iya, ya nggak apa-apa lah. Mungkin beda kali kalau ketika ketemu sama kamu kayak gitu. Ya udahlah gue ajak ngobrol. Orangnya asik. Oh iya. Nggak sesuai sama yang dikasih tahu orang-orang gitu kayak. Terus gue nyambung sama kita sama-sama suka anime. Gue ngobrol sama Mas Tommy. Gue suka anime Gus. Suka anjir. Anjing gue pernah tahu lagi. Gue suka banget ini gitu. Jadi kayak ya maksudnya mungkin nggak segila itu tapi gue suka kayak Kenshin, Rurouni Kenshin, terus yang kayak misalkan gue juga ngikutin kayak One Punch Man gitu loh. Gak tahu lagi gue juga wah ngikut banyak lah gue lumayan banyak gitu. One Piece juga gue ikut gitu kan. Walaupun nggak segila orang-orang lain tapi gue tahu aja gitu loh One Piece. Kan maksud gue suka hal kayak gitu dan dia juga suka dengan treatment kayaknya menarik nih Gus kita masukin ada unsur anime sini kayak swing ya gitu lah pokoknya. Akhirnya udah ngobrol-ngobrol kejadian lah di Penjagal Iblis Dosa Turunan itu. Walaupun mungkin syuting kita balik lagi ya kadang kan berat di produksi juga. Kondisinya kita syuting cuma 25-26 hari. Oh padat gitu lah. Terus kayak ada fightingnya, wah orang sampai pagi mulu gitu ya. Gue tahu satu sisi gue kayak pengen cabut dalam artian jadi udah pagi nih gue tidur aja lah kayak gitu. Tapi satu sisi pula gue sadar bahwa kalau ketika gue ada di posisinya Mas Tommy mungkin gue punya perasaan yang sama. Takut men kita kayak wah nih kalau nggak kelar gimana ya? Kayak gitu loh. Wah kalau gue kurang shot gimana ya? Kayak gitu. Dan Mas Tommy juga kan bukan orang yang tipikal yang nge-push kayak ayo nih, gimana nih art? Udah berapa lama lagi? Kayak gitu-gitu. Enggak gitu orangnya. Orangnya tuh kayak, oh butuh berapa lama? Sekian. Oh ya udah. Ya tungguin sama dia. Tapi orang-orang kan mikirnya kan kayak, wah Tommy agak inilah, itulah, apalah segala macam. Biasa aja sebenarnya gitu. Sampai akhirnya pas udah jadi hasilnya. Dan baik lagi. Oh iya menurut gua ada hal yang seru nih. Kayak, jadi ada momen di mana kita kan kerjasama sama CGI-nya. Momennya itu mungkin waktunya nggak tepat lah. Dalam artian ada shot di mana kita mau shot muter gini nih. Shotnya 360 derajat. Orbit itu. Musuhnya di tengah-tengah. Tapi kayak si jagoannya nih si Satin Zaneta nih. Dia yang pemainnya kan. Bacok satu, teng, terus dia ngilang. Pas muter, bacok dua, teng, tiba-tiba kesini. Paham gak lo? Kayak teng, kayak gitu. Itu kan anime banget kan, kayak gitu. Dia ada tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, jadi kayak kelihatannya pas digituin doang. Iya, ceteng hilang, ceteng hilang kayak gitu. Nah di saat itu CJ supervisornya nggak datang. Dan cuma video call gitu loh. Berarti ini kirim apa? Kitek. Pakai kayak kitek gitu. Boro-boro pakai kitek, kita kagak ada duitnya buat kitek nih kan. Kagak pakai kitek beneran. Jadi gue sama Mas Tommy nih berdua.
kalau gue putar ke sini nih Mas, berarti orangnya nih, oh iya nih Gus, berarti kita titikin aja nih titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Manual Kita lah, tentuin. manual. Manual. Nah itu, gue sama Mas Tommy itu berdua mikirin itu. Nah, Iya gini. Oh ya berarti gini, oh ini masuk 1. Berarti gini nih Mas, kalau gue putar segini, gue speednya segini aja ya. Oke, berarti butuh apa ya? Mungkin butuh plate kosongan. iya. Terus plate ada 1 orang Iya. adegannya, terus plate yang kedua yang saat ini masuk 1, Iya. masuk 2 gitu kan. Tapi Kayak gitu. tapi orangnya nggak ada yang di tengah. Nggak ada. Iya. Gitu. Nah, cuman itu kan hasil buah pikiran gue sama Mas Tommy yang kayak, lu ngerti Mas ini? Ya, logika gila aja sih. Terus lu ngerti Gus? Ya logika gue aja sih, gue bilang gitu ya. Karena gue kan pernah ngedit dan pernah juga ngerti ngobrol sama teman-teman CGI gitu. Jadi kayak, ya mungkin ini nih Mas, mungkin ini gitu. Bener dong kejadian, bisa kita bikin. Tapi itu jadi ya? Jadi. Tapi emang secara logika harusnya emang gitu sih. Itu Iya, bener sih. Itu. Ya kan, plate kosongan, yang orangnya, terus yang dalamnya. Nah itu cuman kan kita berat ya karena harus mikirin Iya. teknis. Itu kan kita kayak, mana gua tahu ntar dia editnya gimana gitu kan. Maksudnya butuh ada orang CGI supervisor. Waktu itu dia gak datang karena emang waktunya tuh gak tepat lah. Dan kebetulan memang jadwal kita kan berubah-ubah. Oh. Gitu sih. Jadi kayak ya udahlah ya. Maksudnya kita terima kenyataan. Tapi menurut gue itu hal seru banget sih. Iya. Dan maksud gue itu loh nih yang gue dapetin dari Mama Mas Tommy tuh. Yaitu gue bisa kolaborasi itu. Ngobrol lah ya? Ngobrol. Oh gue ngerti. Mungkin memang ya komunikasi aja sih. Komunikasi aja. Ya. Tapi kadang emang ada yang nggak bisa Gus. Ya, ada yang kayak udah stres banget nih. Marah aja deh gitu. Ada kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi ya gue belum sekelas dia. Oh itu bisa. Itu benar. Yeah. Kayak merasa kayak oh ya gue masih lebih ngerti deh gitu. Iya bisa. Atau ya mungkin dari strata ekonomi, strata fungsi apa segala macam juga mempengaruhi menurut gue. Bisa, itu bisa juga. Karena gue pernah berada di circle-circle yang isinya orang-orang kelasnya beda gitu ya. Kalau ketika lu coba ya di situ isinya orang-orang pada pakai jas apa segala macam, terus gue cuma pakai kaos sama celana panjang sih yang nggak dianggap gue. Kayak gitu maksudnya kurang lebih kayak gitu. Benar. Tapi itu benar. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Oke. Berarti itu ya lu oke-nya karena punya chemistry itu lah ya. Betul. Di film yang itu. Yes. Apa tadi namanya? Penjagal iblis dosa turunan. Susah juga. Dosa penjagal iblis. Dosa turunan. Itu tahun berapa Gus? Itu setahun lebih dikit setelah Mencuri Raden Saleh lah, 2023 lah. 2020. Tapi jujur gue nggak tahu lagi. Itu ada udah di Netflix. Oh iya. Ada. Tapi di bioskop rame. Sempet di bioskop itu berapa ratus ribu ya gue lupa. Oke lah. Lumayan lah. Oke lah, berapa ratus ribu lah. Menurut gue itu untuk yang kayak apa ya? Ya gue nggak tahu sih, tapi menurut gue pribadi secara marketing nggak kedengeran gimana. Betul. Ya kan? Iya. Ratusan ribu tuh oke sih. Tapi Indo kan market horror oke juga lah. Tapi karena memang mungkin pada nggak pede kali ya jualan si film itu, karena film ini sangat imajinatif banget gitu. Oh iya. Maksudnya horor yang nggak horor gitu loh. Karena horornya itu lebih ke banyak ke actionnya dan berasa anime gitu sih. Oh iya? Iya, gitu. Nah berarti abis itu yang sekarang ini? Masuk, belum. Oh iya? Masih ada lagi? Anjir. Baru masuk ke, abis Jagal Iblis itu gue baru masuk ke Malam Pencabut Nyawa. Itu sama, oh tahu gue yang sama ini ya? Devano tuh, yang main Devano. Nggak, yang sama apa? Milky Way? William ya? Nah kalau William itu, Kowil itu jadi colorisnya. Tapi bareng itu kan? Iya bareng dia juga. Yang pas lu sering kesana bukan sih? Oh itu ya? Itu. Oh iya. Dan direkturnya, nah ini pertama kalinya gue kerja sama bareng sama Mas Siddhartha Tata. Oke. Nah itu kayak, menurut gue kerja bareng sama Mas Tommy, itu gue kayak yang udah tumbuh lagi. Rasa suka gue, rasa cinta gue sama film. Ditambah lagi ketemu Mas Hatta. Nah ini lebih gila lagi kolaborasinya. Oh gitu. Dan menurut gue ini jadi mungkin jatuhnya bukan turning point kali ya, tapi lebih ke pengukuhan bahwa ya gue ada di sini lagi gitu. Ya gue mau di film lagi gitu. Oke. Nah ini yang membuat gue salah satunya itu ya dua director itu ya Mas Tommy Dewo sama si Mas Tata. Itu yang membuat gue kayak gue kayak di film deh gitu. Oke.
Karena gue suka banget kerja sama mereka berdua ya. Especially gue kerja sama Mas Tata, gue juga baru. Dan gue bener-bener dikasih ruang sama dia. Gue dikasih ruang, gimana Gus? Menurut lu gimana? Shotnya gimana? Oh, iya. Bayanganku shotnya seperti ini, tapi menurut lu gimana? Kamera treatment semua dari lu lah. Betul. Oke. Kayak gitu. Dan dia suka? Suka. Jatuhnya emang udah klop aja berarti. Iya. Itu kan susah ya nyari kayak gitu ya, susah banget. Emang kita kerja pasti klop-klopan. Semua orang bisa kamera, semua orang bisa ngedirect kasarnya. Tapi ketemu director sama DOP tuh pasti klop-klopan. Kayak jodoh lah. Iya benar. Nah itu, dan itu syuting di Jogja, dan ada kali gue sebulan lah di sana lah intinya. Gue sebulan di sana, total 26 hari syuting, dan lebih less drama. Less drama, tapi lebih banyak kolaborasinya. Gue seneng sih di situ, dan gue merasa terlalu mulus kayaknya untuk project yang itu. Oh iya? Walaupun mungkin ya ada beberapa hal masalah, tapi menurut gue kayak bukan masalah besar lah. Masalahnya apa Gus? Kalau misalnya lu bilang mulus tuh? Kalau menurut gue, kenapa gue bilang mulus, karena kayak gue bisa bener-bener, alat kita kan nggak banyak kan, tapi kita bener-bener bisa manfaatin dengan baik gitu loh. Shotnya, dan gue shotnya kan nggak pernah mau terlalu banyak padat kan. Lebar semua sampai pusing gaper gue gitu. Gaper gue gitu gapi kan. Gapi. Nah, cuman gue punya problem itu di 3 hari pertama lah. 3 hari sampai 6 hari pertama gitu. Karena fokus puller gue nggak bisa ngejar apa dengan treatment yang gue punya. Apa treatment lu apa? Jadi jatuhnya tuh kayak misalkan kamera gue kan kadang kan shotnya tuh kayak tracking cepet gitu. Oh, dolly. Miss gitu loh. Dolly. Miss-nya itu dulu kita pakai Ronin sih. Oh, pakai Ronin. Banyak miss-nya, banyak ininya yang sampai akhirnya produksi ngambil keputusan gimana kalau kita ganti aja. Oh, oke. Gitu, ganti aja. Tapi orangnya tetap ada, tapi kita switch. Dia jadi di kamera 2. Nah, waktu itu kan gue 2 kamera, cuman kamera 2 gue tuh sebenarnya fungsinya untuk kayak kebutuhan shot tertentu aja. Tapi akhirnya jadi aktif 2 kamera terus kan, makanya megang anak magang gue. Oh iya? Iya. Kan gue udah bilang kalau gue 2 kamera gue mau hire Deas gitu, gue mau hire second cam beneran. Cuman waktu itu karena budget apa segala macam ya udah, akhirnya ya udah deh. Ya udah, lu mau nggak ngoprek? Mau dong Bang, mau Bang. Oh ya udah. Ya buat dia mah rezeki nomplok lah. Gue kalau jadi dia juga seneng banget. Gitu. Enggak kamera nih bos. Yoi, kapan lagi kan? Iya. Ya udah akhirnya yang tadinya first Askam gua pindah ke kamera 2. Akhirnya kita dapat Askam baru namanya Mas Empi. Baru tuh syuting kita bener. Gitu. Oh, problemnya sebenarnya di Askam. Iya, itu problemnya. Tapi untungnya banyak hal. Terus kayak sempat di tengah jalan ya sampai akhirnya gue kan gini, gue tuh pernah jauh sebelum gue syuting yang kayak gini-gini kan gue pernah mengalami hal yang terburuk lah pada dasarnya. Kayak salah satunya yang tadi itu. Terus yang berikutnya adalah gue pernah waktu itu syuting music video, gue ditinggalin sama gaffer gue ditinggalin sama Askam gue ditinggalin sama pengawal gue. Kapan tuh? Wah itu waktu itu video klipnya mau di Ayunda waktu itu. Gue udah tahun berapa gue lupa deh pas gue ngerjain video klip itu. Terus kayak gue ditinggalin itu maksud gue adalah gini. Hari itu kan gue mau ganti lensa. Pengawalnya nggak ada. Ini nggak ada. Jadi akhirnya gue ganti sendiri, gue nonton YouTube tuh nggak lu. How to pasang lensa PL mount ke Imon. Tolong banget sumpah. Bentar tapi Gus. Itu kejadiannya kapan? 2000-an? Kayak 2010-an lah. Belasan ya? Belasan. Kayak belum kenal kali gue lu ya? Iya, kayak belum kenal di situ. Nah makanya kayak pengawal Ronin nggak ada, malah tidur. Itu masih pagi padahal. Dan sekarang udah jadi DP, gue nggak mau nyebut namanya. Kayak gitu. Terus kayak ada beberapa. Bentar, pengawal Ronin sekarang udah jadi DP. Iya. Gue tau kan? Kalau gue konfrontir dia gak akan ngaku. Oh iya. Tapi gue kejadian di situ gue sedih banget sih. Gue kayak ngerasa titik terendah gue juga tuh salah satunya kayak gue bilang anjing awas lo ya semuanya. Suatu saat nanti gue naik nih, lu yang gue sikat semua udah gitu. Gue bilang kalaupun kalian naik nggak akan kalian lebih dari gue gituin. Bener sebagian ya mungkin yang gue bilang tadi ada salah satunya lu tahu ada satu orang yang ngawal itu untuk ngawalin saya yang harusnya jadi Askam gue itu yang kabur itu lu juga mungkin tahu
pasti lu tahu. Iya, gue tahu. Iya. Pasti lu tahu. Dia sekarang kan namanya oke lah. Ya, Sering dipakai lah di sering iklan. dipakai. Iya. Itu nggak apa-apa, itu Nggak apa-apa rezeki ya. yang bagus. gitu. Bagus ya. Tapi kalau ketemu gue nggak akan selamat intinya, gitu aja pokoknya. Walaupun gue kadang ketemu ya, gitu. Tapi gue bilang mungkin lu nggak sadar, lu udah melukai gue di situ. Ya. Lu lihat aja, ntar semua gue balas gue bilang gitu. Cuman akhirnya kenapa gue harus cerita ini? Karena ini gue ketemu lagi di malam cabut nyawa. Gue ketemu lagi tapi bukan orang yang sama. Tapi kondisi gue ditinggalkan itu. Oh iya? Ya, jadi ada hari keberapa ternyata grip gue itu kan sakit. Selalu sakit-sakitan mulu gitu. Ini siapa? Udah ada gripnya namanya. Oke. Nah, gripnya tuh kayak dia sakit-sakitan terus, produksi udah kayak produksi berjalan, tapi orang produksi tuh ngasih makan, ngasih minum, pokoknya selalu merawat lah pada dasarnya. Terus kan dia kan kena lambungnya kan. Nah dia cuman masalahnya bandel nih si aki-aki ini nih. Nah itu makan kayak fried chicken maunya yang kasar-kasar gitu kan bahaya kan. Yeah. Produksi nahan, jangan dong ya gitu. Ntar lah yang ada sakit lagi. Yeah. Terus akhirnya gue bilang karena produksi ngadu ke gue, Mas Bagus gimana ya ini kayak gini. Oh yaudah biar Nata bilangin, Bang. Sorry bang, jangan makan yang ini dulu, nanti lu sakit, bla bla segala macam. Wah ini orang nggak ada yang peduli sama gue, siapa juga yang mau sakit? Wah pokoknya gue sempet dimaki-maki lah, mungkin dia juga nggak inget kali. Sampai akhirnya dia decision making, intinya ya decision making dalam artian, ya udah, gue mau cabut. Ya udah bang, lu aja yang cabut. Gue bilang gitu, anak-anak lu jangan, kasihan, karena belum dapat fee full kan. Jangan kasihan, lu aja yang cabut. Akhirnya pas gue besoknya harus syuting, gue jam 5 sore, gue dapat kabar, ini kita udah di stasiun, udah cabut. Gue ditinggalin. Dianya? Apa satu tim? Dia dan satu tim. Oh iya? Tinggalin gue. Terus gue kayak, lokasi di mana Gus? Jogja. Dia ninggalin gue kan kayak, oh ya udah kalau itu mau lu, nggak masalah. Cuman hati-hati, lo. Ya gue selalu mikir kayak, kok ini kayak kejadian gue yang dulu ya gitu. Dan gue kalau dulu gue keringetan, kayak gue panik, gue takut. Sekarang gue ditinggalin gitu gue nggak panik. Gue kayak, oh ya udah. Datang lagi Vergo ngomong, Mas kalau mau nanti dibantuin ada pengawal nih oke, namanya Mas Ari. Oh ya udah Mas Ari aja sama timnya. Yang tadinya pengawal gue jadiin grip. Ada sisa budget waktu itu kalau nggak salah sekitar kita tinggal berapa hari lagi lah. Mas Ari, gue cuma punya budget. Wah makasih Mas. Wah segitunya gue bilang gitu kan. Ya gue fair-fairan aja karena emang sisanya duit gitu kan. Udah, akhirnya jalan lah syutingan lancar. Baik lagi, menurut gue kejadian-kejadian yang kayak yang gue pernah alami yang buruk-buruk itu ternyata itu ya itu tadi lu bilang. Mungkin cikal bakal gue sekarang. Mindset gue, terus kayak cara gue bertindak, bagaimana cara gue menyelesaikan masalahnya itu gue akhirnya menemukan bahwa iya tanpa gue ada yang di belakang-belakang itu tuh gue nggak mungkin bisa dapet keputusan yang terbaik lah ketika menentukan sesuatu gitu. Gitu sih. Akhirnya berjalan lancar, hasilnya terbaik dan alhamdulillahnya gue menang di Festival Film Wartawan lah pada dasarnya. Oh iya waktu itu ya? Itu. Oh iya. Itu pertama kali gue dapet award. Itu kayak wah. Walaupun gue di Mencari Raden Saleh gue juga udah dapet nominasi. FFI itu menurut gue itu something sih. Makanya gue bilang itu salah satu pencapaian terbesar sih. Kayak semua banyak orang yang nggak percaya tapi gue dapet di situ. Kalau gue sih ya karena gue kenal lu, gue sebenarnya percaya. Tapi yang gue nggak percaya adalah anjir. Apa ya kayak wih cepet juga nih bagus gitu. Wih langsung dapet ini gitu. Iya. Lu terus Dimas bagus ya. Iya. Tuh salah satu kawan juga. Itu gila sih. Gue juga undang dia tuh. Nanti nggak tahu ya dia sih udah oke. Kayak Arif gitu seru. Tapi ya nggak tahu nih waktunya. Kita lihat ya nanti. Gue sih pengen ngobrolin sore kalau itu. Terus kata dia waktu dia bilang apa namanya? Wah kalau ngobrolin sore kayak gue butuh persiapan Rif katanya. Wah anjir gak usah berat-berat kata gue. Berat itu sore. Gak usah berat-berat, santai aja gitu. Gitu sih. Okay. Terus berarti abis itu ke
Film yang terakhir. Habis itu belum lagi, gue masih ada satu lagi. Lah, masih ada lagi. Perayaan Mati Rasa. Sama Oh Cinemaku. iya. Nah itu. Iya. Karena gue dari kemarin kan film horor, heist udah, terus kayak horror action udah. Gue pengen ada satu, gue pengen balik lagi ke kesukaan gue yang dulu, dari dulu adalah gue film drama. Gue pengen film drama. Kira gue ngobrol sama Umay, gue ditawarin, terus kayak ya udah ayo kita ngobrol yuk. Ya udah pas ngobrol nyambung, terjadilah di film Perayaan Mati Rasa. Gue akhirnya ketemu sama direktur muda, jauh lebih muda daripada gue. Terus kayak masih mau berkolaborasi gitu loh. Dan itu menurut gue kayak something nih. Dan anak ini juga tahu tahu apa yang dia mau sih. Gitu. Itu yang paling sulit ditemukan sama anak muda nih. Tahu apa yang dia mau ya. Tahu apa yang dia mau. Betul. Itu. Jadi Betul. akhirnya intinya gue mencoba untuk membantu dia meluruskan atau menambahkan apa yang dia sudah bayangkan ketika gue coba kasih masukan, ngasih ini dan dia ternyata menerima. Oh iya beneran Bang, oke Bang boleh Bang, apa segala macam. Gue yang kayak wah gila, ini gue bisa berkolaborasi seenak ini sama dia gitu. Berarti kalau yang Perayaan Mati Rasa kayak rame deh itu. Soalnya lagunya kan lumayan. Iya, naik kan? Naik ya. Berapa penonton Gus? 1,3. Berarti 1,3 juta. udah nyampe sejuta Gus. Iya. Film lu udah nyampe sejuta tuh. Iya. Oke. Bersyukurnya itulah ada film 1 juta. Gue bertanya Gus. Sejuta tuh kru dapet gak sih? Dapat. Oh iya. Ada. Kalau di bawah 1? Di bawah 1 enggak. Di bawah 1 enggak? Enggak. Tapi kalau di atas 1 langsung dapat kayak ini bonus gitu ya. Iya, ini bonus mungkin nggak seberapa, nggak apa-apa juga. Tapi kayak, maksudnya emang dikasih, distribusikan setelah mencapai itu. Setelah mencapai itu. Iya. Gue tahu ya. Berarti setelah Perayaan Mati Rasa baru tapi Perayaan Mati Rasa lu berapa lama syutingnya? 20 hari waktu itu. Itu 20 cukup atau 21 hari. Drama-dramaan doang. Cuman berat sih itu, tetap berat karena lokasinya kita lumayan jauh-jauh beberapa. Lokasinya di? Walaupun yang lokasi rumah itu di Kemang kan sebenarnya. Tapi kan kita ada lokasi yang kayak di Tanjung Priok, terus di Tanjung Pasir pantai. Tanjung Pasir itu kan lumayan jauh-jauh semua tuh. Kayak perjalanan dari rumah gua aja bisa 1,5 jam sendiri tuh. Kayak gitu-gitulah. Tapi, sebagian juga ada di Blok M, kayak gitu. Waduh. Jadi sebenarnya lokasinya lumayan banyak pindah-pindah, tapi menurut gue itu menarik sih. Berarti selain Perayaan Mati Rasa baru yang terakhir? Nah, setelah Perayaan Mati Rasa, oh iya, tadinya gue diajakin ada satu film yang mungkin yang bakal tayang tahun depan. Oke. Judulnya Ikatan Darah. Oke. Yang direct Mas Tata, Siddhartha Tata juga. Cuma akhirnya masuk yang Ferry. Masuk itu ke Ferry Rusli. Oh yang kemarin ya? Kemarin dia syuting film ya? Ya. Kalau nggak salah soalnya dia sempat diajakin project tapi dia lagi ngerjain film. Jadinya dia nggak bisa. Nah itu, cover itu yang masuk tuh situ. Gue bilang, aduh gak dapet lagi. Tapi ya udahlah, karena gue masih kerjain Perayaan Mati Rasa. Dan mereka di saat itu produksi sebelah tuh lagi preps. Ya rezeki lah. Gak bisa lah, itu rezeki-rezekian lah. Iya, itu rezeki udah. Dan mungkin itu juga turning point-nya ya, anggap aja kayak apa yang namanya, oh ya udah mungkin gue dapet lagi yang nanti yang lain gitu. Walaupun gue nggak tahu ya, karena setelah itu gue kayak pelong aja, gue nggak tahu mau dapat ngerjain apaan ya. Ya udahlah, bengong, makanya kan sempet kan ngerjain bareng sama lo, proyekan bareng sama lo sampai akhirnya gue diajak ketemuan lagi sama Mas Tata. Ternyata ada sebuah project yang menurut dia tuh kayak dia sampai temu gue tuh sampai nemuin gue tuh ke coffee shop tuh kayak yang urgensi banget gitu loh. Bagus gitu. Ayo nih kita harus jadi jalan bla bla. While gue lagi ditawarin sama Base ID buat ngerjain film horor lagi. Cuman ternyata proyeknya postpone. Oke. Dan semua orang di situ nggak ada proyek ini bisa jalan proyek lain. Kayak gitu lah intinya. Berarti kalau intinya mereka punya proyek lain lah. Nah gue nggak. Oh gitu. Habis lah gue diajakin tuh sama Mas Tata ngerjain project bla bla segala macam. Enggak. Oke. Judulnya belum ada, tapi ini menarik. Ini kamu lihat dulu. Pas gue lihat, menarik lagi. X1-nya menarik. Gue kuncinya gitu deh. X1 gue menarik, endingnya juga menarik. Udah kelar. Gue yakin easy gitu loh. Easy dalam artian easy untuk mendapatkan sesuatu yang bagus di tengah-tengah. Nah itu baru kabarin
Itu dan kayaknya waktu itu gue ngobrol di bulan apa ya waktu itu ya. Sebenarnya udah sounding tuh setelah dia Ikatan Darah udah sounding. Oke. Tapi gue tuh sebenarnya sebelum project yang Mas Tata ternyata gue baru inget ada satu lagi. Oh iya. Setelah Perayaan Mati Rasa itu gue ada satu project yang membuat gue harus gue ambil karena gue bener-bener kebakaran jenggot. Gue nggak ada duit ya kan. Nggak ada project yang masuk. Kayak gitu kebablas sama ini puasa sama Lebaran. Project mana Rif yang ada di bulan itu ya kan. Akhirnya diposponnya kan pas pada saat kita di puasa. Akhirnya ya udah gue ngobrol Mas Tommy ngabarin gue. Terus lu mau nggak gini ya udah project kayaknya kemungkinan jalan itu antara April udah prep gitu, Mei jalan lah kita. Mei sampai Juni boleh Mas gitu. Akhirnya gue mencoba bekerja sama dengan PH Hitmaker yang ternyata cukup ajaib gitu, secara produksiannya ya cukup ajaib, tapi akhirnya gue jalanin dan di situ gue benar-benar nyatu banget sama Mas Tommy, film horor. Tapi semua pemainnya tuh walaupun senior tetap humble gitu loh, kayak Titik Kamal, Darius, Sinatraya, terus kemarin Sarah Wijayanto kayak gitu. Nah, kita bikin horor tapi ada gore gitu. Ada apa? Ada gore-nya. Potong pala, potong kaki, tangan segala macam. Gue kayak, wah ini baru lagi nih, gue seru nih, gue seneng banget gitu. Ada hal yang kayak gitu lagi, gue seneng banget. Sampai akhirnya kita akhirnya kelar syutingnya dan penontonnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi membuat gue secara production value hasilnya ya itu kayak nggak ecek-ecek lah pada dasarnya gitu. Secara hasilnya oke lah. Oke banget. Gitu. Production value-nya sebenarnya ya gitu. Tapi ini mengangkat productionnya gitu. Dan ya setelah itu baru gue masuk ke project yang bareng sama Tata ini. Project Netflix yang sebenarnya dia nggak ngasih tahu gue ini project apa, tapi gue tahu ini project Netflix. Oh gitu. Dan ini kayak project terpanjang gue, totalnya itu 56 hari syuting, production days-nya itu sekitar 75 sampai berapa gitu. Pokoknya gue 2,5 bulan lah yang gue inget di luar kota. Ini bulan apa ya? Desember, berarti gue November, Oktober, September ya? September. Agustus akhir malah. Oh iya? Agustus akhir gue udah mulai. Hampir 3 bulan lah jatuhnya sebenarnya. Nah cuman project ini serunya adalah gara-gara disebut salah satu referensinya adalah yaitu Equalizer itu. Gue kan nonton Equalizer kan nggak sekali 2 kali ya. Gue bisa kayaknya dari 15 sampai 20 kali kayaknya gue nonton tuh. Kayak gue gak pernah bosen. Gue mau. Karena gue belum pernah ngerjain film full action. Gue belum pernah. Dan ketika gue baca skrip, aja full action ini. Menarik ini. Dan ternyata dilihat susunan pemain ngeri-ngeri menurut gue. Itu udah di-spill juga, sekarang di sosial media udah di-spill juga pemainnya ya ada Lukman Sardi, terus ada Dorbi Romero, gitu loh. Terus kayak nanti ada Kalista Arum juga, Sultan Amonangan, terus ada Denny Suara yang gue sebenarnya sempet starstruck gara-gara gue dulu kan suka banget sama ADC ya. Aja gue masih SD SMP, gue udah nonton ini orang gitu kan. Gue cuma ngomong sama dia kayak, dan gue tuh starstruck tau sama lu sempet. Kenapa gue emang? Iya gue dulu tuh nontonin lu, gue suka banget ADC. Wah anjing lu masih muda lu ya bangsat. Iya lu udah tua ya gue lagi. Tapi dia awet muda sih. Awet muda? Iya kan? Iya. Ya dia awet muda. Orangnya gitu-gitu aja kan mukanya gitu. Anjir juga lu ya. Dulu sih, kan kalau dia dulu look-nya culun ya. Ya kan dia ADC. Kalau sekarang jadi lebih ada smart lah. Betul. Ya kan? Betul. Nah akhirnya seru sih ketemu orang-orang ini. Akhirnya gue bisa bekerja sama Wise Team. Oh, action timnya dari Wise Team. Terus kayak gue bisa balik lagi kerja bareng lagi akhirnya sama Nusa Indonesia. Gue kayak ngerasa gue comeback aja sih. Kayak dulu di Mencuri Dan Salah gue gak terlalu banyak bacot gitu. Kan gue sekarang di sini lebih banyak ngomong. Mantar gini, soalnya gue maunya gini, wah gue udah lebih bawah lah gitu. Tapi ya Mencuri Raden Saleh jadi titik lo buat kayak di sini punya action banyak kan? Betul. Iya kan ya? Gue jadi akhirnya itu tadi apapun bekal gue yang kemarin itu gue masukin di sini. Iya. Jadi ini tuh kayak
hasil dari pengalaman gua dari film yang pertama sampai film yang sebelum film ini yang Serangan Balik ini, yang Netflix ini, yaitu tadi. Ini gua masukin di sini semua. Dan baik lagi kayak ilmu-ilmu soal multiple kamera. Dan gue bangga banget ini gue pakai Sony Venice 2. Oh, di kamera utama. Kamera utamanya kita pakai Sony Venice 2. Kamera kan dua kamera dua-duanya apa? Dua-duanya Sony Venice 2. Iya. Dan itu kayak gue ngerasa seinget gue dan setahu gue kayaknya ini project pertamanya Netflix menggunakan Netflix Indonesia ya menggunakan si Sony Venice 2. Dan itu gue ngerasa kayak anjir nih gue bangga banget nih gue pakai ini. Terus gue juga pakai FX6, gue pakai FX3, gue pakai action cam, ada GoPro segala macem. Oh, itu buat berapa additional cam-nya? Betul, terus sama gue pakai Ariel Inspire 3 dengan kameranya kayak Ronin 4D itu. Gue pakai FPV juga. Terus FPV-nya apa, Gus? Kita pakai action cam juga. Tadinya mau FX6, cuman kayaknya nggak kena. Akhirnya pakai itu nggak masalah juga. Kita dapat shotnya bagus-bagus banget. Mas Rama yang langsung ngoperate gila sih. Gue pengen loh sebenarnya belajar itu tuh. Tapi pengen bisa doang, gue nggak pengen jago. Sumpah. Dari dulu gue pernah sampai nge-DM si Rifki, tau nggak lo? Rifki Priadi. Oh, Rifki Priadi. Oh ya. Gue pernah tuh nge-DM-in kan. Gue pengen deh belajar katanya. Gak usah lu, udah. Lu jadi ini aja katanya. Udah, lu calling gue aja katanya. Orang gue pengen bisa doang, pengen main aja gitu. Iya. Tapi seru sih, gue ngeliatnya juga seru. Walaupun gue deg-degan ya ngeliatnya gitu. Dan menurut gue film kali ini cukup kompleks dari segi kamera dan segi lensanya juga. Karena lensanya itu kita ada lensa spherical, yaitu kita pakai Z Supreme Prime, itu lensa utama kita. Terus ada lensa Zofilm Fastpeed 2. Itu udah lensa 1 juta umat sekarang. Ya, lensa 1 juta umat, tapi itu orangnya nggak ada yang berani ya ngegabungin itu ya. Kalau gue sih udah bodo amat sebenarnya. Karena menurut gue fungsi paling penting. Karena kita juga ada pakai Rialto RS4 Pro lensanya itu. Berarti bodinya di mana? Bodinya di bawah di gendong. Berarti yang di Roninnya itu? Iya. Apa? Rialtonya Sony. Ininya doang, kepalanya doang. Kepalanya doang. Kabelnya panjang kan, Gus? Kabel panjang. Kayak gitu. Kita pakai 12 meter. Anjir. Gitu. Yang megang siapa itu? Gitu, ada pengawal. Jadi aman, punya ulur kayak gitu. Kita ada shot soalnya nggak mungkin pakai Ronin 2 karena space. Oke. Nah, akhirnya gue memilih itu buat mengedepankan dari segi fungsi. Makanya kenapa kita pakai si kameranya itu tetap pakai si Sony Venice 2, pakai Rialto-nya, cuman gimbalnya kita pakai RS4 Pro, lensanya kita kecilin. Kita pakai Zofilm Fastpeed 2. Itu oke sih. Menurut gua masih bisa digabungin sama si Supreme Prime. Udah lensa laris manis deh itu. Yoi. Fastpeed. Ya, Fastpeed 2 Prime. Nah, terus sama si kita juga pakai G-Master, kita ada. Oh, ada juga, Gus. Ada pakai 200-600. Kita ada 200-600-nya plus pakai lensa 14 mm buat di rigging. Pas body rig kan kita pakai FX3. Iya. Itu nggak mungkin lah kita pakai yang gede-gede. Gede-gede tuh kasihan lah pemain. Enggak. Ada gini terus jalannya. Karena gue juga pernah lihat gitu kayak ada BTS orang gitu riggingnya kameranya pakai Alexa Mini L F 35 gitu. Anjir itu kasihan banget yang main cewek lagi. Belakangnya mah harus tank kayaknya. Itu. Belakangnya tank harus. Betul, karena menurut gua pemain kan bukan berarti diistimewakan, tapi kita sadar bahwa kayak kita olahraga aja, Rif. Ya kebutuhan aja. Ada exhaust-nya juga gitu loh. Ibarat kata lu udah kasih emosi, terus lu bawa barang gede tuh kayak ini in the name of karya. Terus kayak lu harus ngorbanin orang, nggak gitu sih caranya. Makanya kenapa gue memilih ekosistem yang emang bisa se-fleksibel itu. Makanya gue nyamain aja, udah kita sama-samain aja kalau profilnya ya udah di S-Log 3 itu. Udah kita dapet lah di situ. Makanya kenapa kita pakai multiple itu. Total berarti berapa, Gus? Total kita menggunakan kamera itu yang terakhir paling banyak aktif itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamera. Oh 6 ya? Maksudnya nggak sebanyak waktu di MRS enggak. Ini kita cuma 6 kamera tapi dengan kondisi yang lebih gila sih menurut gue. Gitu. Lensanya juga kita macam-macam. Itu kita ada spherical, terus kita juga ada anamorphic. Oh iya? Anamorphicnya itu kita nggak pakai
Kebetulan gue lagi disupport sama Viltrox. Oh, oke. Viltrox Anamorphic, yang Viltrox Epic. Yang putih bukan sih? Yang putih itu. Yang ada 3 doang ya? Gue ada 35. Ada 6. Oh iya. Dari 20-an, dari 24, 25 gitu. Tapi yang putih kan? Bener Iya, kan? yang putih bener. Oh iya. Gitu. Itu lumayan mahal loh kalau gue ngeliat di ininya. Sebijinya 65. Oh, Iya. 3 tuh kemarin gue ngeliat 150 apa? Iya. Iya kan ya? Gitu. Iya. Nah itu gue dapet support itu Ah. dari Viltrox Indonesia. Ah. Terus kayak, Mas Bagus mau pakai nggak? Oh mau. Akhirnya gue ngobrol sama director, sama production designernya Mbah, sama Zulkarnain. Gue mau dong kalau di scene ini kan gue mau pakai anamorphic boleh nggak? Oh boleh. Ya udah boleh tuh Gus. Pas kita pakai kebetulan kita anamorphicnya bukan yang 1.5 atau 2 kali gitu. Kita makainya 1.33 tapi full frame. Oke. Makanya ini menurut gue something nih. Gitu di saat kita nggak pengen terlalu distort, tapi kita juga dapat coveragenya itu full. Gambarnya full. Yeah. Ya itu 133 dan ternyata sebagus itu sih. Kita dapat, wah ini kenapa nggak kita semuanya aja pakai ini? Ya nggak bisa gitu lah, jangan lah. Terpusing orang-orang bilang gitu lah. Terus juga kita pakai lensa zoom dari Fujinon Premista gitu. Oh lensa zoomnya Fujinon. Buat di motocross 28-120-an. Iya. 28-100 ya. Oh iya 28-100. Gue nggak hafal tuh. 28 segitulah. Kita berarti pas jalan bisa ngezoom gitu? Iya. Jadi ada 2 kita koneksiin pakai Nucleus M1. Ada 2 biji. Yang satu buat fokus, yang satunya lagi buat zoom. Nah, gue yang zoom tuh. Gue yang ngezoomin, Askam gue yang fokusin. Gitu. Oke. Seru. Kita ada adegan. Oh. Jadi ada FX3 kita taruh 14 mili dekat pas kayak gitu-gitu lah. Anjir, taruh deket. Tapi kita pakai ada box buat crash cam gitu. Oh, oke. Aman lah. Terus ada kita taruh action cam gitu. Gue kira kayak udah nih kalau kena ya udah, kalau enggak alhamdulillah gitu. Nggak aman. Soalnya itu kamera Deas. Terus horror atau action, Gus? Kalau gue lebih ke action sih. Action. Iya. Oke. Gue jadi kayak pengen punya pertanyaan seru nih kayak jawab cepat gitu ya. Kita tanya nih ya. Waduh, gawat. Cinema kamera atau mirrorless? Susah ya. Cinema kamera. Oke. Handheld atau gimbal? Handheld. Yeah. Ini without reason aja pokoknya, langsung jawab aja kan. Yeah. Natural lighting atau lighting ribet? Oke, gue tahu. Natural light. Wide lens atau super wide? Wide lens. Oke. Syuting siang apa malam? Malam. Komersial atau film? Film. Script well prepare atau improvisasi set? Improvisasi set. Oke. One perfect shot atau banyak safety take? One perfect shot. Okay. Kamera movement agresif atau presisi? Presisi. Oke. Director cerewet tapi detail atau santai tapi ngawang? Santai ngawang. Oke. Santai ngawang. Gear bagus atau kru solid? Kru solid. Oke. Look cakep tapi ribet, simple tapi biasa aja. Look apa? Look cakep tapi ribet atau simple tapi biasa aja. Simple tapi biasa. Oke. Moodnya gelap atau clean look? Gelap. Oke. Lensa favorit yang paling sering kepake? Lensa favorit yang sering kepake? Iya. Pas film. Salah gini. Kalau jawabnya susah, gue seneng ya. Kenapa ya? Gue sih, aduh, lensa yang ini favorit gue semua lagi. Tapi jujur gue suka banget Zofilm Fastped 2. Oke. Ini pertanyaan nightmare. Semoga tidak terjadi, tapi gue bertanya. Oke. Baterai habis atau memori korup?
Anjing. Waduh, iya sih. Sama-sama aja sih sebenarnya. Ya baterai habis aja dah. Iya. Kayaknya gue juga Iya. kalau memori korup pulang. Iya, gue pernah kejadian soalnya tuh memori korup tuh udah. Oh iya. Sekali tuh di film Getiran kemarin tuh sama Tommy Dewo. Terus gimana? Saya kira kita tag ulang. Tapi kita udah. Tapi ketahuannya ketahuannya setelah kita rap. Besoknya berarti. Iya, besoknya jadinya. Korupnya satu memori Satu dong? scene. Satu scene. Oh, satu scene. Untungnya satu scene. Oh, oke. Kita lanjut berarti lebih stres hujan di outdoor atau talent telat? Gue jujur lebih stres kalau hujan. Hujan sih, kalau talent telat kan bukan salah kita ya. Iya, hujan sih. Karena hujan kemarin baru banget kejadian kita ada di film ini. Oh iya. Itu kayak harusnya day scene jadinya hujan terus. Akhirnya kita bikin jadi Hujan. rain scene. Continuity-nya gimana? Itu yang agak lumayan ribet tapi kita Akalin. aman lah. Akalin. Bisa ya. Tapi akhirnya nggak sampai bikin keputusan di ini ya. Misalnya kayak di editing ntar diapain gitu. Enggak. Berarti Tetap on the... keputusan kreatif di on the spot. Oke. Oke, kalau gitu yang terakhir Gus. Oke. Satu kata buat orang yang mau jadi DP itu apa sih berarti? Maksudnya kayak harus ngapain? Dari lu aja, misalnya kalau karena gua, kayaknya gua harus apa gitu. Nggak usah bikin satu statement yang harus semua orang lakukan. Disiplin sih. Disiplin ya? Satu kata, disiplin. Disiplin. Karena kalau kita ngomongin disiplin, balik lagi, eksplorasi kan juga harus disiplin kan. Lo harus tetap explore. Kalau lo mau ngomongin konsisten lahir dari kedisiplinan juga kan. Iya benar. Gitu, lo mau konsisten ya lo harus disiplin gitu. Terus kayak misalkan kayak lo belajar, ya nggak ada waktu untuk bilang kayak males-malesan. Ya lo udah waktunya untuk harus belajar, ya lo belajar terus gitu. Atau kayak bahkan lo cari sesuatu yang memang tetap harus bisa membuat lo tuh bergairah untuk ke-trigger ya. Untuk tetap selalu eksplorasi kayak gitu loh. Kayak kadang gue kan suka beli barang-barang aneh nih. Kayak gitu loh. Nah itu bagian dari cara gue untuk men-trigger gue. Kayak gue kemarin baru beli apa tuh? Tilta Dunning. Iya tahu gue. Itu gue baru beli. Itu buat yang gini ya? Iya yang buat ini loh yang kayak di F1 itu. Yang shoot. Iya. Ya, gitu, oh gitu. yang gini. Nah itu kan gue yang kayak, kalau dibilang kan buat apa? SDP buat itu. Tapi kan gue yakin nggak banyak orang juga yang eksplor di situ, dan gue ngerasa fungsinya nggak cuma buat gitu doang, tapi juga kayak bayangin lo ada shot nge-roll, kita bikin posisi kameranya begini, pas muter nggak perlu pakai head tripod lagi. Betul. Terus kayak shot top angle tapi suasananya lo sulit kalau lo pakai Ronin terlalu gede gitu, lo pengen mepet ke ceiling, pakai itu bisa. Ya itu value lah, value. Kan dia baik banget. Jadi menurut gue itu hal yang paling penting biar kita tuh nggak berhenti buat explore adalah ya itu disiplin sih. Update juga soal teknis segala macam. Satu hal yang harus dipunya sama DP apa sih Gus tapi? Satu hal yang harus dipunya. Komunikasi. Komunikasi lah ya? Iya. Kalau buat lu komunikasi ya? Buat gue komunikasi. Karena kayak apa yang lo rasain, apa yang gue rasain kan beda kan. Bayangan lu suasana sunset itu adalah warna merah, bayangan gue warna pink. Gimana caranya kita nyatuin? Gue pasti bertanya, lu bayangan lu tuh sunset yang di daerah mana, Rif? Oh yang di sini, oke. Kalau udah di sini jam berapa, Rif? Kan berarti kan gue harus how to communicate yang bener kan. Kalau kenapa komunikasi itu penting? Karena ujung-ujungnya adalah seorang DP bisa memberikan sebuah pesan melalui gambar. Ya gimana caranya kita memberikan pesan yang benar, sedangkan kita nggak ngerti pesannya. Gak bisa berkomunikasinya. Gak bisa cara berkomunikasi. Itu sih paling penting. Oke lah kalau gitu. Sip, kalau begitu terima kasih. Udah anjir lama banget ini ya, 2 jam. 2 jam, sejam setengah lah ngobrol sama Bagus. Gak kerasa. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Mantap. Thank you Gus. Sama-sama Rif, thank you.